Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Terima kasih pada rekan-rekan CPNS yang sudah hadir untuk berdiskusi bersama. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam upaya reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas ASN, yaitu pengembangan sistem informasi manajemen talenta. Sebelum kita mulai, izinkan saya memberi sedikit pengantar. Saya Sofia Timukrimah, dan saya akan menjelaskan sedikit terkait manajemen talenta. Manajemen talenta ASN adalah proses strategis untuk menemukan, mengembangkan, mempertahankan, dan memanfaatkan pegawai ASN yang memiliki kinerja tinggi, potensi besar, dan nilai-nilai organisasi yang kuat. Ini bukan sekedar soal penempatan atau promosi, melainkan bagaimana organisasi publik mampu mengelola SDM-nya secara berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Namun nyatanya di praktik di lapangan masih menunjukkan banyak instansi yang belum memiliki sistem informasi yang mendukung proses ini secara terstruktur dan digital. Jadi, padahal menuju Smart ASN 2005, sistem ini sangat penting dan dibutuhkan. Melalui diskusi ini kita akan mendengar berbagai perspektif dari rekan-rekan CPNS lintas OPD tentang bagaimana pengembangan SIMT ini dapat diterapkan, ditingkatkan, dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan instansi masing-masing. Baik, mari kita mulai dengan perwakilan dari Bapeda Provinsi Jawa Barat. Kepada Teh Nadia, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Teh Sofi. Jadi kebetulan saya juga kerja di Bapeda dan sebagai institusi yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah, kami memandang sistem informasi manajemen talenta atau SIMT ini sebagai instrumen strategis untuk memperkuat praktik evidence-based planning di lingkungan birokrasi. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai basis data, tetapi juga sebagai alat manajemen berkelanjutan yang mampu mengidentifikasi, memetakan, hingga mengembangkan potensi sumber daya manusia secara sistematis dan terukur. Jadi yang saya tahu juga nih berdasarkan data dari Kemenpan RB tahun 2023, tercatat baru 87 kementerian dan lembaga ya yang telah memiliki sistem manajemen talenta ini yang terintegrasi dan berbasis digital. Dan fakta ini menurut saya menunjukkan bahwa upaya penguatan kapasitas aparatur melalui sistem digital ini masih menghadapi banyak tantangan, apalagi di daerah-daerah. Tapi di sisi lain, hal ini juga jadi peluang untuk berbenah dan membangun fondasi transformasi birokrasi yang lebih adaptif, responsif terhadap dinamika pembangunan. Kalau implementasinya di Bapeda sendiri, SIMT ini apalagi yang terkelola baik ya, mungkin sekali bisa melakukan pemetaan ASN berdasarkan potensi, kompetensi, dan minat. Misalnya, kalau kami merencanakan terkait green economy atau smart city itu dengan talenta yang benar, yang akurat sesuai dengan potensinya, Bapeda bisa menyusun strategi pembangunan yang lebih terarah tentunya dan menempatkan SDM sesuai keahliannya serta merancang intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran lagi. Lalu implementasi SIMT ini juga menjadi bentuk nyata dari reformasi birokrasi ya, yang menekankan meritokrasi penting. Yang penting itu pengembangan karir berkelanjutan serta sinergi antar perangkat daerah. Kedepannya sih saya harap penguatan sistem ini akan sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan juga berorientasi kepada hasil. Baik, menarik Eh, sekali ya. Terima kasih Teh Nadia. Udah ada yang nggak sabar nih sepertinya untuk ya, melanjutkan diskusi kita. Kepada Kang Fadil dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dipersilakan. izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fadilah Aulia Rahman dari Dinas Bina Marga. Menarik banget yang disampaikan oleh Teh Nadia ya. Kami dari sisi teknis di Dinas Bina Marga melihat bahwa manajemen talenta ini juga harus menjangkau SDM teknis di lapangan. Seringkali ASN teknis seperti ahli jalan dan jembatan belum terakomodasi dalam sistem pengembangan karir yang tepat. Tujuan dari sistem informasi talenta ini yaitu untuk mengetahui bahwa SDM yang bersertifikasi atau berpengalaman dalam jenis pekerjaan tertentu. Kemudian dapat menyusun perencanaan karir dan pengembangan kompetensi teknis berbasis data. Jika sistem informasi talenta ini dikembangkan, output yang diharapkan yaitu dapat mengidentifikasi dan memetakan potensi serta kompetensi ASN, seperti ada fitur pemetaan soft skill dan project based experience. Misalnya, ASN yang pernah memimpin proyek strategis nasional
bisa didorong naik ke jabatan fungsional ahli media lebih cepat dengan bukti kinerja digital dan tes kompetensi. Harapannya hasil dari sistem informasi talenta ini dapat tersedia database SDM teknis ASN yang terstruktur berdasarkan pengalaman dan keahlian teknis, terintegrasi dengan kebutuhan proyek infrastruktur jalan dan jembatan, dan yang terakhir mendukung manajemen pengawasan dan penugasan lebih efisien dan lebih akurat seperti itu. Baik, melanjutkan dari Kang Fadil, saya sendiri dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, tetapi untuk penempatan di unit kerja yang mungkin seringkali luput nih dari eh, manajemen talenta seperti itu ya, karena saya dari laboratorium bahan konstruksi. Berhubung ini apa ya, unit kerja yang cukup teknis ya, kami mungkin sedikit berbeda dari induk kami seperti itu ya. Jadi untuk di Labcon kami bertugas menguji kualitas material seperti aspal, beton, dan tanah serta parameter lainnya untuk memastikan semua proyek infrastruktur berjalan sesuai spesifikasi teknis. Setiap pengujian butuh ketelitian, sertifikasi teknis dan pengalaman lapangan tentunya untuk SDM-SDM kami seperti itu. Namun selama ini kompetensi teknis seperti keahlian mengoperasikan alat uji atau pengalaman dalam metode pengujian tertentu itu kurang terakomodasi secara baik gitu dalam sistem kepegawaian. Akibatnya apa? Banyak ASN teknis yang memiliki keahlian yang spesifik, tapi tidak terdeteksi atau tidak dianggap sebagai talenta yang unggul. Padahal ini apa ya, aset yang sangat baik bagi instansi. Jadi menurut saya SIMT ini bisa menjadi terobosan untuk kurang lebih sama dengan Kang Fadil tadi mencatat sertifikasi teknis ASN secara detail dan otomatis. Terus merekam pengalaman pengujian atau pelibatan dalam proyek nasional juga sama seperti Kang Fadil tadi. Dan tentunya memberi spotlight pada ASN yang kompeten di bidang laboratorium konstruksi. Selain itu juga menurut saya akan sangat bermanfaat jika SIMT ini digunakan untuk merancang career path khusus ASN teknis seperti kami yang ada di Labcon ini gitu. Dengan adanya sistem ini, saya sih harapannya ASN di Labcon juga di seluruh instansi gitu ya, tidak hanya dikenal sebagai pelaksana teknis di balik layar, tapi juga diakui sebagai talenta gitu, sebagai aset bagi bagi perusahaan, bagi instansi gitu. Eh, Kurang lebih seperti itu ya. Silakan untuk Kang Ihsan ya, Oh iya, silakan siap tuh. melanjutkan. Saya Muhammad Ihsan, CPNS dari Badan Pendapatan Daerah. Iya, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kang Fadil dan Teh Sofi tadi ya. Saya juga ingin menambahkan bahwa kalau di Bapenda, eh, data analitik itu semakin penting gitu. Eh, Talenta ASN yang memiliki kemampuan analisis data, penguasaan dashboard, ataupun machine learning, itu harus terdeteksi lebih awal gitu. Berdasarkan data dari BKN, lebih dari 50 ASN itu belum memiliki kemampuan digital dasar. Padahal kebutuhan transformasi digital dalam pemungutan dan optimalisasi pendapatan sangat besar. Maka sistem manajemen talenta ini harus bisa menyaring dan mengembangkan ASN dengan potensi digital tinggi secara sistematis. Setuju Baik, banget terima nih. kasih Kang Ihsan. Saya setuju Silakan banget untuk sama Kang ya Dewo. sama Kang Isan, Teh Sofi dan pendapat-pendapat Akang Teteh lainnya. Kalau kami di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura juga melihat pentingnya manajemen talenta dalam konteks regenerasi ASN di sektor pertanian, khususnya di dinas kami. Pada satuan analisis pasar, satuan kami khususnya di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, sistem informasi manajemen talenta adalah alat bantu yang sangat modern untuk memetakan kompetensi, potensi, dan kinerja setiap ASN. Sistem informasi manajemen talenta dapat membantu mengidentifikasikan ASN yang mahir dalam pengelolaan data dan visualisasi pasar, menyusun pelatihan berbasis kebutuhan real, menentukan siapa yang layak memimpin inovasi digital pasar. Bukan sekedar formalitas tentunya, sistem informasi manajemen talenta memungkinkan penempatan pegawai sesuai keahliannya, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendorong budaya kerja berbasis merit. Jadi ini sangat cocok sekali dengan apa yang sudah digembar-gemborkan Provinsi Jawa Barat sendiri bahwa eh,
budaya kerja di Provinsi Jawa Barat itu memang berbasis merit dan kita punya indeks meritokrasi yang lumayan tinggi di Jawa Barat. Hasil akhirnya tentu akan meningkatkan efisiensi kinerja, kualitas laporan serta daya guna data dalam pengambilan keputusan publik. Gitu. Baik, terima kasih sekali Kang Dewo atas apa ya statement penutup, tapi juga sekaligus masih membuka banyak insight dari kami semua. Tapi sayang sekali waktunya sudah habis untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih sekali atas diskusi hari ini, luar biasa ya, karena dari diskusi ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi manajemen talenta sangat penting dan relevan untuk semua lini lintas instansi baik teknis, administratif maupun perencana seperti itu. Terima kasih rekan-rekan, semoga gagasan ini bisa kita lanjutkan terus-menerus berkelanjutan dan tentunya bisa kita rekomendasikan kepada pemangku kebijakan seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima wabarakatuh. kasih. kembali. Terima Terima kasih. kasih.